Masih mau nanya dong? Dipersilahkan, monggo. Kenapa di grup dari zaman dijajah Belanda sampai dijajah negeri sendiri banyak yang percaya genetik ekto, endo, meso? Maklum, keingintahuannya mungkin kurang. Lah mau sampai kapan gini terus? Sampai Jepang pindah Sleman. Matamu. Sebenarnya genetik ini apa sih di dalam dunia fitness? Saya Endro Raditya, ikutin terus. Jadi, ektomorf, mesomorf, endomorf ini bukan genetik, ini kepribadian. Klasifikasi itu dikenal dengan istilah somatotype dan pengarangnya adalah Sir William Herbert Sheldon, di mana beliau adalah seorang psikolog. Ingat, psikolog, bukan dokter, bukan fisioterapis, tapi psikolog. Maka dari itu, ekto, meso, dan endo itu kepribadian. Lalu gimana buat yang makan dikit tetap gemuk atau makan banyak tetap kurus? Itu kebiasaan tubuh. Maksudnya? Gak paham aku. Makanya jangan goblok. Shop, goblok. Maksudnya gini, jika sebelumnya kalian punya kebiasaan membakar kalori, entah kalian sering main futsal, basket, atau memang banyak kegiatan fisik, tubuh kalian terbiasa membakar kalori yang masuk. Jadi, walaupun makan banyak dan kebetulan sedang tidak ada kegiatan, tubuh kalian tetap membakar semua kalori yang masuk. Sebaliknya, jika kalian terbiasa mager dan tubuh kalian terbiasa menyimpan kalori, sekalipun kalian banyak kegiatan, tubuh tetap akan banyak menyimpan kalori. Kalau itu sebuah kebiasaan, berarti bisa dirubah. Matamu. Nggak bisa ya? Iya bener bisa. Ngasuk bener aku ya. Kebiasaan itu bisa berubah, tapi jika tubuh kalian terbiasa membakar kalori dalam waktu yang lama, misalkan dari kecil kalian sering main atau berkegiatan fisik sampai besar sudah 15 tahun lamanya, maka untuk merubah kebiasaan itu juga butuh waktu bertahun-tahun. Begitu juga sebaliknya, yang terbiasa menyimpan kalori butuh waktu lama juga untuk merubah kebiasaan menjadi membakar kalori. Tapi kata dokter nggak gitu tuh. Dokter siapa? Dokter cinta. Kamu pikir saya nggak belajar dari dokter? Masya, siapa? Dokter Stan Egbert, Dr. Jason Fung, Profesor Robert Lustig, dan masih banyak lainnya. Wah, ada buktinya nggak? Ya banyak, coba saya cek yang ada fotonya. Saya punya teman kuliah dulu yang kurus dan pengen gemuk. Makan banyak dan sering, sampai-sampai beli susu penambah berat badan. Alhasil badan tetap kurus karena memang tubuhnya terbiasa membakar kalori. Tapi sekarang karena kegiatan sudah berbeda, sudah jarang aktivitas fisik seperti saat kuliah dulu, kebiasaan tubuh itu berubah. Justru makin gemuk walaupun makan lebih sedikit dari saat kuliah. Dari situlah kenapa kok saya nggak pernah nyaranin bulking atau cutting. Kenapa emangnya? Ya karena kebiasaan tubuh itu biasa sih, barusan tak jelasin. Oh iya deng, nah, terus genetik gimana malah nggak dibahas-bahas? Lah kamu cerewet dari tadi. Kalau ngomongin genetik ini luas sekali. Saya kasih 3 faktor genetik yang berhubungan sama dunia fitness. Yang pertama, struktur tulang. Struktur tulang ini jelas genetik, sedangkan otot ini mengikat tulang satu dan tulang lainnya. Jadi umumnya jika porsi latihan sama, semakin panjang tulang, semakin besar otot yang bisa dibentuk. Berbeda dengan yang tulangnya pendek, jika porsi latihannya sama, umumnya tidak bisa memiliki otot seperti orang yang lebih tinggi. Simpelnya, saya tidak mungkin memiliki otot seperti Om Adirai. Berarti kalau tingginya sama, ototnya bisa sama juga gitu? Matamu ya nggak gitu juga ya? Lihat tadi bilang tinggi badan. Pekok, siap, pekok. Tidak hanya itu, walaupun tingginya sama, ada yang cenderung memiliki badan panjang dan kaki pendek. Atau sebaliknya, kaki panjang dan badan pendek. Ada juga yang memiliki jarak antar bahu lebar. Ada juga yang sempit. Tidak semua orang memiliki struktur tulang yang proporsional. Dan itu berpengaruh terhadap bentuk badannya. Seperti saya yang punya kaki pendek, otot paha pun tidak bisa sebesar yang kakinya panjang. Kakinya pendek kayak apa mas? Apa coba? Kayak babi? Matamu. Lanjut, faktor genetik selanjutnya. Yang kedua, bentuk otot. Walaupun struktur tulang identik, belum tentu bentuk otot sama. Contoh simpel, bicep. Setiap orang bisa memiliki bentuk bicep yang berbeda-beda. Ada yang tendonnya panjang, ada yang lebih pendek. Atau bentuk otot dada. Ada yang clavicular head atau dada bagian atas terlihat terpisah dari dada bagian tengah. Atau sternal head. Ada juga yang terlihat menyambung. Yang paling jelas terlihat adalah bentuk perut. Ada yang six pack, ada yang 8 pack, ada yang simetris, ada juga yang tidak simetris, seperti saya sendiri misalkan. Aku tahu kenapa six pack masih nggak simetris. Ya ini genetik, bukan ya? Terus kenapa bisa miring? Soalnya otakmu miring.
Kampret. Lanjut lagi. Yang ketiga, komposisi otot. Buat yang belum tahu, terdapat beberapa tipe otot. Fokus pada otot tipe 1A dan otot tipe 2X atau 2B. Otot 2B itu otot yang bisa besar atau dikenal dengan istilah fast twitch muscle. Contoh yang mayoritas fast twitch muscle itu meliputi otot paha, sayap, dan dada. Sedangkan serat otot tipe 1A itu biasa dikenal dengan istilah slow twitch muscle atau otot yang tidak bisa besar. Contoh yang mayoritas slow twitch muscle adalah otot perut, forearm, dan bahu bagian belakang atau rear delt. Lah terus bedanya di mana? Ya sabar monyet. Cerewet wae lo. Nah, komposisi itu setiap orang bisa berbeda. Misalkan paha, walaupun mayoritas slow twitch muscle, bukan berarti otot paha itu slow twitch semua. Terdapat juga fast twitch di dalamnya. Dan komposisi ini bisa berbeda setiap orang. Ingat, setiap orang bisa berbeda. Jika fast twitch muscle dominan, pahanya bisa besar. Tetapi jika slow twitch muscle yang dominan, maka orang akan punya kelebihan jika jadi pelari maraton. Contoh lagi, otot bahu. Umumnya komposisi slow twitch dan fast twitch muscle akan berimbang di otot bahu. Tetapi bisa saja fast twitch-nya lebih banyak. Alhasil, walaupun porsi latihannya sama, besarnya bisa berbeda. Masih banyak lagi faktor genetik lainnya. Tetapi 3 faktor ini yang paling berpengaruh dalam dunia fitness atau bentuk badan. Waduh, berarti kalau gennya jelek, nggak usah latihan beban dong. Bener banget. 100. Waduh, bener-bener ngawur. Blok. Saya kasih pencerahan ya. Apakah jika kalian tidak bisa memiliki bentuk tubuh seperti Chris Bumps, lalu kalian menyerah dan memilih tidak mau berusaha sama sekali? Apakah jika kalian tidak bisa setinggi pohon di hutan, lalu kalian memilih jadi bonsai di taman? Itu namanya cupu. Cupu. Ya kamu itu cupu. Waduh, aku meneh. Dengerin ya teman-teman, apapun genetikmu, bagaimanapun keturunanmu, selama kalian memperhatikan latihan dengan metode yang benar, istirahat yang berkualitas, dan makan protein yang berkualitas, dengan disiplin dan konsistensi, kalian bisa mendapatkan badan dengan versi terbaik dari diri kalian masing-masing. Maka dari itu, tidak perlu membanding-bandingkan dengan bentuk tubuh orang lain. Tidak perlu kalian menanyakan tinggi badan dan berat badan orang lain. Setiap orang berbeda. Fokuslah sama yang ada di cermin. Ingat selalu, disiplin dan konsistensi. Bener banget, setuju. Pinter banget, gitu dong. Cari motivasi buat latihan. Kumat gobloknya. Awa. Hati-hati sama kata motivasi. Motivasi itu hanya sesaat alias temporary. Tidak setiap saat kalian mendapatkan motivasi. Berbeda jika kalian disiplin dan konsisten. Paksa latihan untuk disiplin, konsisten dengan paksaan itu. Jika sudah sebulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan kalian paksa, maka latihan akan menjadi kebiasaan. Ingat, latihan akan menjadi kebiasaan. Dan jika sudah terbiasa, saat kalian libur latihan, pasti kalian akan merasa seperti ada yang kurang. Kalian akan merasa tidak enak sama diri sendiri. Lebih bagusnya lagi, kalian akan merasa salah. Jika sudah seperti itu, konsisten itu mudah. Jadi ingat, bukan motivasi, tapi disiplin. Ingat ya, disiplin. Dari situ kita bisa konsisten. Tadi nggak gitu bilangnya. Ayo biarin toh, kan udah berubah. Saya kasih wejangan ini ya. Wejang jahe, Bang. Wedang, itu wedang, anjing. Udah ganti, Bang. Pekok. Buat bahan pertimbangan kalian masing-masing. Bagaimanapun genetikmu, mau itu super besar, mau itu biasa aja, atau bahkan berotot tapi kurus, itu tidak jadi masalah. Selama kalian konsisten latihan, pasti kalian bisa mendapatkan versi badan terbaik buat kalian masing-masing. Dan bagaimanapun bentuknya, sudah pasti terlihat jauh lebih bagus. Jangan dengar orang bilang kurang ini, kurang itu. Setiap orang berbeda, genetik kita berbeda, selera kita berbeda. Bagus buatmu, belum tentu bagus buatku. Ingat selalu, konsisten. Itu tadi 3 faktor yang tampak. Belum lagi urusan hormonal, kecepatan pembentukan otot, dan masih banyak lagi. Yang jelas, kita punya versi terbaik untuk badan kita. Sekian dari saya. Jika dirasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe juga biar nggak ketinggalan informasi, tips-tips bermanfaat lainnya. Tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Buat teman-teman yang mau gabung sini, workout bareng Indonesia, komunitas latihan rumahan, fitness, gym, dan kalistenik. Tempat kalian belajar, tempat kalian diskusi, tempat kalian berekspresi. Kalau pengen tanya jawab, bisa tanya jawab di situ.
Ntar kalau nggak ada yang jawab ya saya yang jawab, tapi mungkin agak slow respon kalau saya yang jawab, jadi harap maklum.